dampak ya kan. Beberapa hal penting yang kami bicarakan tadi, pertama lagi dan lagi di semua sektor terkait data. Ngomongin data bukan hanya ketersediaan data, tapi juga akses terhadap data itu sendiri. Ini beberapa kali di highlight baik oleh teman-teman akademisi maupun teman-teman organisasi masyarakat sipil dan juga menariknya oleh pelaku usaha itu sendiri. Karena juga beberapa pelaku usaha kesulitan untuk mendapatkan supply, sourcing dan nggak tahu mesti mulai dari mana gitu. Nah, selain itu akses informasi terkait proof of concept, hasil-hasil dari apa yang sudah dilakukan, terus juga teknologi-teknologi yang bisa didorong, eh, teknik-teknik yang bisa dipakai untuk mengintensifikasikan si agroforestry juga akhirnya penting untuk didorong supaya si agroforestry intensif bisa terjadi di Indonesia. Nah, ini saya nggak akan cerita contohnya. Tadi ada teman-teman pelaku usaha, contohnya ada Forestwise yang ngobrol bareng sama wah ternyata yang dibutuhkan sama Forestwise dimiliki sama teman-teman akademisi dari Universitas Tanjung Pura nih. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi itu juga nanti bisa jadi follow up yang bisa dimonitor. Nah, poin yang menarik pada saat kita membicarakan mainstreaming intensif agroforestry bukan hanya di intensif agroforestry-nya itu, tapi kalau kita ngomongin mainstreaming, kita ngomongin komunikasi. Dan ini jadi penting karena di awal tadi ngomongin komunikasi juga bahwa komoditas-komoditas yang ada di Indonesia, baik yang asli Indonesia maupun yang introduksi, itu ada aspek-aspek komunikasi yang kalau kita lihat lebih lanjut, membuat komoditas itu berjalan. Contohnya tadi Mas Heri cerita soal tembakau. Tembakau itu bukan asli Indonesia, tapi diolah, didorong karena ada beberapa tetua yang rokok akhirnya dijadikan mitos dan itu akhirnya turun temurun sampai teman-teman di beberapa daerah merasa bahwa tembakau asli dari Indonesia dan itu akhirnya komunikasi itu bisa diciptakan untuk mainstreamkan intensif agroforestry. Semoga ke arah yang lebih baik tentunya ya. Dan kalau ngomongin komunikasi, jadi ada yang contohnya komunikasi ke publik, tapi juga komunikasi ke eh, pilar-pilar tertentu. Dan banyak tadi contoh-contoh kasih mau untuk mainstreaming harus pakai bahasa mereka gitu. Ngomong sama teman-teman masyarakat adat dengan segala keterbatasannya dan segala hormat, kalau pakai konsep agroforestry, carbon trading berat. Tapi kalau tadi saya lupa tadi cerita siapa yang cerita. Iya, pohon bernafas dan pohon bernafas bisa jadi uang. Kita bisa terima uangnya. Udah cukup sampai situ. Oh, masuk. Oh, itu yang disebut dengan agroforestry dan carbon market. Jadi pada saat komunikasi yang paling penting kan apa yang kita sampaikan dimengerti dan mereka juga akhirnya merespon. Ngomong sama pemerintah di daerah, kalau kalau agroforestry jalan, masyarakat bisa sejahtera, elektabilitas naik. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kalau kita ngomongin akademisi sama akademisi nggak pernah ngomongin elektabilitas. Tapi begitu ngomong sama pemerintah, elektabilitas jadi penting. Indikator-indikator ekonomi yang biasa dipakai oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, jadi penting. Nah, contoh-contoh baik ini juga akhirnya nggak boleh berhenti di antara kita, tapi juga harus terus digaungkan gitu. Jadi kita cerita bahwa teman-teman apa ini bahkan yang kuliah di Fakultas Kehutanan dan visit ke demplot-demplot agroforestry nggak merasa agroforestry seksi, nggak nggak jadi pilihan kerja gitu. Ini buat kita lucu, tapi sebetulnya kalau dilihat dipikir mendalam ini sangat-sangat menyedihkan gitu. Dan akhirnya banyak praktek-praktek di tempat lain yang berhasil. Jadi kita cerita soal saya sih cerita soal bagaimana startup bisa jadi akhirnya tempat seksi buat orang muda bekerja, bisa diambil apa namanya pendekatan-pendekatannya gitu dengan gimmick-gimmick dan macam-macam. Em, Tadi terakhir, sebelum terakhir juga pada akhirnya kalau buat kami di grup ekologi ekonomi, apapun yang didorong harus dianalisa dengan baik, baik itu pakai pendekatan SWOT maupun pendekatan 4C. Nih, saya lupa nih C yang terakhir. Yang pertama ada change, ngelihat apa yang mau didorong, terus konsumennya seperti apa, consumer, C yang ketiga kompetitor, C yang keempat. Nah, itu bagian dari manusia yang lupa. Saya nggak tahu, nggak ingat lagi. Terus
Dan jangan sampai apapun yang kita kerjakan ini membuat bukan. Kalau kita nggak kerjakan, kita akan kecolongan. Udah beberapa tadi di grup beberapa kali kita kecolongan em, eh, produk-produk yang baik dari Indonesia maupun diintroduksi di Indonesia itu akhirnya lebih mainstream di negara luar dan kita cuman bahkan nggak dapat keuntungan apapun gitu. Jadi kejar-kejarannya bukan dengan waktu saja tapi dengan negara-negara lain yang sudah melihat agroforestry dan komunitas-komunitas di Indonesia jadi penting. Nah, kami tadi menutup dengan potensi kolaborasi. Jadi kami saling cerita apa yang dikerjakan masing-masing dan mau ngobrol dengan siapa supaya harapannya nggak berhenti di sini, bisa diskusi di lain waktu dan nanti teman-teman bisa ngelihat juga dampaknya buat agroforestry intensif di Indonesia. Dari saya sekian, terima kasih. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih Mas Vito. Kelompok satu nampaknya sudah menemukan beberapa hal yang penting yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya kelompok dua, Mas Bujo, kami persilahkan untuk menyampaikan kelompok dua ini tadi membahas agroforestry untuk ketahanan pangan. Kita beri aplaus dulu ke Mas Bujo biar semangat. Makasih Mas David. Selamat pagi. Pagi selalu. Sore itu udah kamu tidur. Kita pagi siap untuk bekerja. Oke teman-teman di grup 4 juga tadi sebetulnya pertanyaannya kalau dalam bahasa bebasnya kita yakin gak sih bahwa agroforestry itu um, bisa menjadi atau mensupport ke ketahanan pangan. Kalau ini ya apa namanya yang ingin dijawab. Yakin dalam arti tidak hanya perasaan tentu saja, tetapi kemudian ketika dilihat bahwa um, sudah ada termaktub di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 yang secara literal menulis agroforestry. Jadi pengembangan pangan lokal dengan program prioritinya adalah agroforestry sebagai bentuk dari praktek untuk mewujudkan ini. Tapi tidak hanya agroforestry, tidak hanya ke pangan ya. Tapi karena kita di kelompok ini bicaranya pangan, jika arahnya ke situ. Jadi agroforestry juga untuk energi, pangan, dan tentu saja air. Di ekologi juga tentu aspek air menjadi penting karena tadi di plenary juga kita ngobrolin itu bahwa posisi-posisi agroforestry yang kebanyakan ada di hulu suatu das dia menjadi penting untuk daerah catchment area suatu das. Kemudian uh, bahwa um, dorongan untuk melakukan multi usaha kehutanan ini juga menjadi pendorong ya bagi niatan kita untuk menjadikan agroforestry intensif itu menjadi supporting system untuk ketersediaan atau ketahanan pangan. Kemudian hal yang lain juga adanya peluang atau kemungkinan bahwa dana desa itu juga bisa diarahkan atau dialokasikan untuk mensupport ketahanan pangan. Dalam banyak kasus ini kemudian arahnya ke misalnya mekanisasi pertanian atau pencetakan perapian irigasi karena banyak irigasi yang tidak terpelihara dengan baik. Tetapi dalam konteks ini sebetulnya dana desa juga bisa mensupport ke pengembangan agroforestry menjadi agroforestry intensif supaya dia bisa support ke ketahanan pangan. Kemudian juga program pangan bergizi ini juga menjadi peluang besar bagi pengembangan agroforestry intensif untuk ketahanan pangan karena ini bentuk dari off-taking sistemnya nanti di sini. Karena makan bergizi gratis itu juga akan diutamakan sourcing materialnya itu dari lokal. Dan ini tentu seiring dengan kebijakan pangan lokal ini. Nah, tentu diskusi kita tadi tidak langsung mengarah ke sini, ini resume saja. Poin-poin detailnya sebetulnya ada nanti di catatan panitia maupun ada di catatan detail di sini ya. Nah, kemudian ini peluangnya kita sepakat bahwa iya agroforestry cukup menjanjikan peluangnya sangat besar untuk bisa mensupport ke sistem pangan kita, terutama untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Namun juga kita punya banyak PR karena ada beberapa hal yang sifatnya kita udah ada keterlanjuran atau juga apa namanya kebelum sediaan atau belum optimal ya. Misalnya di sini pasar atau off taker ini untuk beberapa produk kita masih apa namanya belum cukup kuat gitu. Ini yang apa tadi makanya makan bergizi itu menjadi peluang tapi juga sebenarnya tantangan karena ini untuk bisa masuk ini juga kita tidak ujuk-ujuk langsung pasti akan harus ada effort di situ. Sehingga ini sebenarnya nanti larinya ke agak ke sini perlu dukungan politik dan kebijakan bagaimana supaya contohnya perhutanan sosial ya. Tentu perhutanan sosial ini dalam rupa agroforestry intensif ini bisa support ke ketahanan pangan. Jadi tidak hanya sekedar kita kemudian nanti petani datang ke dapur menjual itu enggak, tapi ini by policy itu apa namanya mekanisme itu duduk. Itu pertama, kemudian yang kedua PR juga pembudayaan. Ini tadi bahasanya Pak Budi bahwa ini ada keterlanjuran di banyak komunitas yang pada generasi sebelumnya terbiasa apa namanya makan lokal, tapi kemudian karena ada program nasionalisasi beras, apa tadi, orang segonisasi. Nah itu terjadi sampai ke mana-mana, sampai ke pelosok Papua. Meskipun orang-orang tuanya masih mengkonsumsi sagu, papeda, tapi anak-anaknya lebih milih Indomie. Gitu. Nah, untuk membalikan ini kembali ke semangat pangan lokal, ini perlu pembudayaan yang panjang untuk mengembalikan lagi pelan-pelan gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan ya, pembudayaannya menjadi sebuah tantangan, tapi ketika ini bisa terjadi, maka ini peluang AFI itu bisa support ke sistem pangan lokal tadi itu. Kemudian bahwa kita perlu sinkronize tata ruang wilayah desa atau land use di level desa, karena ini juga terkait dengan apa tadi istilahnya yuridiksi. Satu kawasan hutan bisa jadi ada hutannya hutan negara, tapi mau hutan negara atau hutan siapa, dia secara administratif ada di pangkuan desa. Nggak ada sejengkal tanah di kita yang tidak ada administrasinya di suatu desa. Nah ini maka desa itu perlu memiliki land use di mana ada kawasan-kawasan yang terkunci sebagai kawasan agroforestry. Entah itu secara yuridiksi ada di kehutanan pemerintah ya, negara, atau di tanah milik. Dan juga ini nanti nyambung dengan kalau desa kemudian bisa mengalokasikan dana desanya untuk pengembangan agroforestry untuk menuju ke ketahanan pangan. Nah ini menjadi penting kalau kemudian desa juga bisa membuktikan bahwa di wilayah mereka kami punya kawasan-kawasan yang memang potensial untuk pengembangan agroforestry. Karena tadi misalnya dia bisa jadi bukan hamparan gede, tapi dia ada di belakang rumah, pekarangan dan sebagainya. Nah itu perlu di level desa ditetapkan bahwa wilayah-wilayah itulah yang yang kita sebut sebagai agroforestry yang bisa diintensifkan. Kemudian kita juga ada PR soal tafsir intensif, ini harus betul-betul clear. Karena ini bisa secara sengaja atau tidak sengaja dimaknai berbeda, sehingga bisa jadi apa namanya salah makna lagi nanti. Kalau salah makna agak ini, tapi kalau salah paham bisa bahaya. Salah paham. Hanya saya hilangin, M-nya saya hilangin. Ini kalau kemudian jatuhnya ke apa namanya kayak Casper ya, sebenarnya hantu kan, tapi berhati malaikat ini bahaya nih. Kalau pemaknaan intensif ini kemudian tidak duduk, tidak sepakat itu. Kalau secara gamblang sih tadi Mas Heri juga sudah menyampaikan, tadi di ruang sana juga Mas David menyampaikan bahwa intensif ini sebetulnya kalau dari sisi pertaniannya itu justru di intensif dulu monokultur, tapi ini kemudian di polikulturkan gitu. Ini yang kemudian menjadi agroforestry intensif. Jadi di agriculture itu ke agroforestry itu menjadi dipolikan yang semula mono ini sebagai jadi agak kalau ini bisa salah makna gitu. Makanya kemudian ini kita butuh proses untuk memaknai betul sebenarnya intensif itu apa maksudnya. Itu sih poinnya. Kemudian kita ada kebutuhan juga untuk melakukan pelembagaan
atau juga memperkuat kelembagaan agroforestry intensif pada lokus-lokus di lokalnya. Kemudian juga peningkatan kapasitas baik petani maupun pendamping ini menjadi PR besar. Tadi kita diskusi di sini bahwa perhutanan sosial sudah melahirkan ribuan izin sertifikat, tetapi yang hidup, yang berproduksi, yang maju dan sebagainya masih sangat sedikit. Dan itu ditengarai karena kelangkaan pendamping. Jadi tidak dinamikanya itu jadi terhenti gitu. Kemudian tadi saya sudah sebutkan juga bahwa kita butuh dukungan politik dan kebijakan supaya kemudian apa namanya ini tidak hanya jadi wacana, karena di masa lalu pun juga pernah ada misalnya apa tadi yang kemudian tidak berkembang programnya hutan sumber pangan tahun 70-an misalnya Soeharto sudah mencanangkan itu, tapi kemudian tidak realnya apa programnya yang mengejawantah di tingkat lapangan itu nggak kelihatan. Nah ini ketika perhutanan sosial sudah jadi kebijakan dan sudah terimplementasikan, bagaimana perhutanan sosial, karena perhutanan sosial yang paling banyak peluangnya untuk pengembangan ke agroforestry di lahan-lahan negara itu perhutanan sosial, itu bisa support ke ketahanan pangan. Nah ini tuh sebetulnya belum ada guidance yang jelasnya, ini akhirnya jadi apa namanya inovasi-inovasi di lokal masing-masing. Saya masih ingat di Pesona tahun lalu ketika ada apa namanya Festival Perhutanan Sosial Nasional, komoditas utama itu tidak jauh dari wisata, kopi, kemudian wisata ada tiga, satu lagi madu, wisata, kopi, madu di mana-mana apa namanya perhutanan sosial melahirkan produk itu. Sementara kita membayangkan bahwa perhutanan sosial itu nanti bisa support ke ketahanan pangan. Nah ini perlu dukungan politik yang kuat dari pemerintah, dari para pihak. Terakhir, bahwa agroforestry itu akan berbasis lokus. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya generik, tapi ini harus fokus karena misalnya karena ini akan dikaitkan dengan ketahanan pangan, maka agroforestry yang bisa mensupport ketahanan pangan di Jawa dengan di NTT dengan di Papua mungkin akan berbeda-beda. Nah ini sehingga perlu ada apa namanya planning berbasiskan lokasi masing-masing. Kira-kira seperti itu tadi poin-poin yang kita diskusikan di kelompok 2. Yang mendiskusikan bagaimana agroforestry intensif ini nantinya bisa mensupport ke ketahanan pangan Indonesia. Makasih teman-teman. Kita beri aplaus ke kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 yang mendiskusikan kebijakan. Ini pasti seru nih yang terakhir nih. Kami yang nanti akan kami undang ya, ini Ibu Kiki. Ibu Kiki Purbasari. Oh ya, baik. Silakan Bu Kiki menyampaikan hasil diskusi. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 3, kami merangkum diskusi kami dalam PowerPoint ya, jadi lebih mempermudah. Paling canggih. Nah, jadi di dalam kelompok 3 ini kita kan berasal dari berbagai macam sektor, jadi di situ cukup lumayan seru apa namanya diskusinya di dalam agroforestry terkait dengan agroforestry intensif dalam perspektif kebijakan. Nah, ada 3 poin besar di sini yang kami diskusikan. Yang pertama adalah rumusan bentuk kebijakan yang diperlukan untuk mendukung upscaling agroforestry intensif. Di sini kami mendapatkan 8 poin setelah diskusi banyak perdebatan pokoknya tadi ya. Ini yang kami apa namanya kami mencapai sebuah agreement untuk memasukkan 8 poin ini di sini. Yang pertama adalah diperlukan mapping dan harmonisasi kebijakan karena sebenarnya masing-masing lembaga ini sudah memiliki kebijakan masing-masing yang terkait dengan agroforestry. Beberapa kementerian juga punya kebijakan masing-masing yang di dalamnya terkait agroforestry, tapi di sini kurang harmonis. Jadi perlu adanya mapping kebijakan-kebijakan yang ada dan mengharmonisasikannya. Lalu belum ada peraturan tingkat tinggi, ini cukup mengarah kepada perdebatan tadi, apakah perlu ada kebijakan tingkat tinggi. Nah ini kira-kira bagaimana? Misalnya apakah perlu adanya perpres atau
apapun itu peraturannya, karena memang ada berbagai macam kebijakan di masing-masing kewenangan ini. Nah, apakah perlu ada peraturan tingkat tingginya? Lalu perlu kebijakan bank dan non-bank. Ini yang kita diskusikan tadi di awal saat talk show ya. Nah, bahwa misalnya apakah kehutanan sosial itu bankable? Seperti itu jadi satu pertanyaan. Tapi kebetulan saya sendiri juga bekerja mendampingi organisasi petani dalam access to finance dari 14 mitra saya, Koperasi Petani Kopi dan Kakao, kami memberikan working capital loan itu tanpa kolateral. Kami melakukan due diligence. Artinya sebenarnya kolateral itu tidak harus. Kami melakukan assessment itu dari awal bagaimana mereka membuat bisnis plan, cash flow projection, lalu kami melihat supply chain-nya, off-taker-nya siapa, apakah mereka punya kontrak, MOU dengan buyer, lalu bagaimana dengan supply-nya dari petaninya, potensi mereka seperti apa. Artinya peraturan bank yang ada itu tidak mutlak. Bahkan sebenarnya ada peraturan bank misalnya kur di bawah 100 juta itu nggak pakai kolateral loh. Nah itu, tapi memang harus dicek misalnya BI checkingnya, bagaimana track recordnya kalau ke individu petani. Nah jadi banyak alternatif financing sebenarnya. Bahkan seperti apa yang saya kerjakan dalam pekerjaan saya di Progressive Foundation yang berkolaborasi dengan Rabu Foundation. Rabu Foundation nggak pakai kolateral. Mereka memberikan financing miliaran gitu ke SME maupun ke farmer kooperatif. Jadi ada alternatif tersebut. Nah, lalu kebijakan dengan pendekatan perdesaan. Untuk upscaling agroforestry ini perlu pendekatannya adalah perdesaan. Jadi masing-masing wilayah itu akan ada kekhususan mungkin ya di satu daerah dengan daerah yang lain karena memang ada perbedaan topografi wilayah, budaya dan ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Lalu ada kebijakan menggunakan integrated area development. Nah, ini ada di tingkat kabupaten kalau tidak salah. Jadi kabupaten itu mereka diberikan kewenangan untuk menggunakan integrated area development di mana IAD ini bisa menarik investor. Lalu ada kebijakan pendekatan supply chain. Memang diperlukan bisa membangun supply chain. Bagaimana supply chain ini dari petani, lalu dari kolektif marketingnya siapa gitu. Bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa KTH atau BUMDes misalnya, atau koperasi. Jadi masing-masing mungkin banyak dari satu wilayah ke wilayah lain bisa macam-macam. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Lalu off-taker-nya juga itu perlu. Jadi setelah agroforestry ini terbangun, produknya ada, dijual kemana? Nah itu perlu konektivitas di sini. Nah, lalu kebijakan terkait terminologi agroforestry. Ini bisektoral karena ada dua, agro dan forestry. Sedangkan agroforestry ini multi pihak. Nah bagaimana kita bisa membuat terminologi yang pas untuk agroforestry ini. Lalu perlu memasukkan terminologi agroforestry dalam RPJMN dan RPJP, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Ini perlu ada agroforestry dimasukkan ke dalamnya. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang kedua. Nah, siapa pihak yang memiliki otoritas untuk mendukung pengelolaan agroforestry intensif? Yang pertama adalah ini kita merangkumnya ke dalam 5 poin. Yang pertama adalah di tingkat Menko, seperti contohnya adalah Menko Pangan. Lalu yang kedua, otoritas di tingkat pemerintah provinsi. Itu sangat sulit karena ada pembagian urusan wajib dan pilihan. Apakah agroforestry itu menjadi pilihan yang wajib atau pilihan? Lalu kemudian otoritas di tingkat kabupaten. Nah, itu IAD ini sudah kita bahas yang sebelumnya ya di dalam perumusan kebijakan. Nah, ini ada otoritas di tingkat kabupaten melalui skema IAD Landscape Based Program, di mana otoritas ini dengan adanya peluang skema IAD, terbangun skema IAD ini sebenarnya bisa menarik investor. Mungkin ada
beberapa contoh ya katanya tadi di beberapa kabupaten sudah menerapkan skema ini dan ternyata menarik investor. Lalu otoritas sangat terkait sebagai hasil mapping dari kebijakan. Jadi setelah kebijakan tadi di mapping akan terlihat ini otoritasnya ada di mana. Lalu otoritas yang paling real itu ada di tingkat desa sebenarnya. Jadi eh, hulunya paling sebenarnya yang paling apa namanya jadi kunci itu otoritasnya di tingkat pemerintahan desa. Nah, kemudian langsung ke poin yang ketiga. Nah, ini yang menjadi poin terakhir ya. Bentuk lembaga atau kelembagaan yang representatif untuk mendukung pengelolaan agroforestry intensif. Jadi perlu pendekatan multisektor. Jadi banyak di sini agroforestry ini melibatkan banyak sektor ya. Dan apa namanya? Yang kedua adalah pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan terkait agroforestry di tingkat desa atau perdesaan. Sebenarnya lembaganya sudah ada, tapi bagaimana dengan kapasitasnya? Misalnya ada BUMDes, tapi gimana ini BUMDesnya ini bisa mempunyai kapasitas untuk mengelola dana yang ada, atau misalnya dengan adanya kebijakan ya dana desa kan juga ada. Dana desa misalnya 10% itu untuk pengelolaan lingkungan, 20% untuk apa enggak? Ini bagaimana? Lalu kemudian pembentukan kelembagaan itu sudah sektoral karena masing-masing sudah ada lembaganya. Nah, sebenarnya sudah ada ya lembaga masing-masing di setiap sektor. Lalu kemudian pembentukan kelembagaan sebaiknya tidak terburu-buru dan dapat dibentuk dengan melibatkan dan dapat diterima oleh berbagai sektor yang sudah ada. Ini dalam kurung bisa dijadikan championship. Nah, masing-masing wilayah ini perlu disesuaikan bentuk lembaganya apa. Apakah misalnya tadi ada kelompok tani hutan atau bahkan misalnya kan banyak nih kelompok-kelompok ya, kelompok wanita tani atau mungkin bentuknya ada koperasi atau kalau apa namanya sebenarnya juga ada BUMDes juga ada. Nah, ini perlu disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Kemudian desa atau kelembagaan adat bisa sebagai kelembagaan pelaksana agroforestry intensif. Kemudian yang terakhir adalah KPPA membentuk direktori untuk informasi terkait success story dari berbagai agroforestry intensif. Nah, di sini dengan membentuk direktori ini bisa terlihat apa? Jadi kemana saja, terus investasi juga bisa diberikan. Nah, ini jadi ada tiga hal tadi yang didiskusikan di kelompok tiga terkait dengan perspektif kebijakan terkait dengan agroforestry. Yang pertama tentang perumusan kebijakan, lalu yang kedua tadi terkait dengan otoritas, dan yang ketiga adalah kelembagaannya, bagaimana penataan kelembagaan terkait dengan agroforestry intensif ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih kelompok 3 ya yang berdiskusi dengan kebijakan. Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin memberi kesempatan kalau ada anggota kelompok untuk menyampaikan jika ada yang kurang ya, tapi saya harap sangat ringkas ya, karena waktunya sudah cukup mepet. Jadi kalau ada masukan, saya buka kemungkinan untuk kemudian menambahkan, gitu ya, beberapa hal. Mas, silakan. Iya, makasih Mas David. Untuk kelompok 3, tadi saya di kelompok 3, saya tambahkan satu poin mungkin terlewat tadi ya, tentang otoritas. Jadi dalam diskusi kita tadi itu otoritas itu kan bisa berbasis kewenangan, berbasis regulasi atau berbasis peraturan. Itu otoritas-otoritas yang diberikan kepada pemerintah. Namun ada juga otoritas itu tidak berbasis itu. Dan itu berlaku di prakteknya. Misalnya otoritas yang terkait dengan sosial budaya, adat, segala macam itu juga otoritas yang mengatur praktek-praktek agroforestry. Nah, satu lagi otoritas yang itu mempengaruhi kedua otoritas ini, yakni otoritas modal atau pasar. Nah, ini yang saya kira menjadi poin kunci juga yang memicu terjadinya scale up terhadap agroforestry. Makasih, Mas David.
Terima kasih tambahannya nanti kita catat ya dalam konteks perumusan. Mas Heri. Baik, terima kasih Mas David. Singkat saja, mau mohon klarifikasi begitu ya, atau mungkin pandangan dari kelompok 3 silahkan saja. Kira-kira peluangnya gimana konsolidasi kebijakan untuk agroforestry intensif ini? Cukup optimiskah kita atau sebaliknya? Karena pada saat pleno tadi muncul upaya untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai program seperti Kabupaten Konservasi. Ini kan konsolidasi antara pemerintahan dalam negeri dengan kehutanan misalkan. Itu faktanya tidak bisa kemana-mana, kata Pak Petrus begitu. Kemudian kalau saya coba refleksikan program membangun dari pinggiran, ini kan konsolidasi pusat daerah gitu. Faktanya resentralisasi, tidak kemana. Nah, kira-kira gimana kalau menurut kelompok 3 dan teman-teman siapalah silahkan saja peluangnya. Kira-kira untuk agroforestry intensif ini mengkonsolidasikan kebijakan dari let's say forestry and agriculture, perdagangan, perindustrian, biar sedikit ada optimisme gitu. Saya persilahkan. Baik, jadi tadi kita diskusi juga bahwa kita optimis lah, ya. Kenapa saya bilang optimis? Karena sebenarnya IAD itu merupakan seperti cake ya. Jadi siapapun bisa masuk di situ dengan berbagai sektor. Ya, Pak Aliansa sudah mengembangkan di mana di Ketapang ya, di Ketapang dia. Ya sudah banyak success story dengan IAD. Jadi itu pintu masuk kita sebenarnya. Ya, jadi saya pikir siapapun bisa masuk di situ. Di kabupaten sudah ada impresnya juga gitu. Kalau memang kita mau mulai championship di situ, bagus juga sih gitu. Jadi saya pikir IAD ini merupakan pintu masuk yang cukup lah. Walaupun tadi kita berdebat juga, kita terlalu banyak bikin payung hukum tuh payungnya udah banyak gitu. Ya, jangan sampai. Nah makanya saya pikir nanti KPPA ini tugasnya adalah memapping aja kebijakan itu seperti apa sih yang sudah ada. Ya, jadi nanti ketemu itu siapa otoritasnya siapa. Karena memang tadi kita diskusi juga seperti DAS saja. Ya, DAS itu tuh nggak ada lembaganya itu. Siapa yang mengelola DAS? Ya, PU ini kan mulai apa kebersihan airnya, ya, kehutanan merehabilitasinya, ya, Pemda menarik pajaknya, ya. Nah sekarang siapa yang mengelola DAS itu? Ya, apa DASmu nggak mungkin kan, gitu, ya. Ya. Ya, jadi dibentuklah forum, ya. Itu dibentuk forum itu kan ad hoc. Forum itu ad hoc, ya nggak bisa juga dia ngapa-ngapain, cuman koordinasi aja lah, ya informal gitu. Ya, jadi kalau memang nanti bisa tadi makanya kita bilang apakah tingkat Menko, ya. Ya, karena kemarin juga Pak Zulkifli marah-marah juga tuh kepada BRIN itu. Bahwa yang dikasihkan tuh bukannya bibit, malah moderasi beragama yang diteliti gitu kan. Ya, ini kan aneh juga gitu kan. Padahal yang diminta penelitinya itu, ya. Jadi ini penting. Jadi saya pikir saya optimis lah. Oke. Wah, makasih nih Mas. Tapi yang jelas kita aja jangan das mula. Kalau Kalbar siap. Kalbar insya Allah siap. Pak Edi kita lapor kebetulan tadi di diskusi kita juga saya menawarkan 3 kata kunci. Yang pertama 4C landscape based analysis, kemudian juga analisa SWOT, plus yang ketiga nih penting leadership. Nah jadi Kalbar itu memang 23 Oktober kemarin alhamdulillah dapat dana Green Climate Fund, di transfer itu kurang lebih 1 triliun 7 tahun ke depan. Dan saya minta Pak Edi lewat telepon bos, nanti kita laporlah Pak Gubernur. Dan hari ini tadi ada tulisan saya lapor ke Pak Gubernur tuh. Jadi Kalbar siaplah Pak untuk memulai ini. Kebetulan juga leadership sekarang ini kan yang terpilih itu suka minta panggung Pak. Prof. Gusti, bawalah saya ke luar negeri ini. Bapak jadi bupati lo gubernur saya bilang. Nanti kita kasih panggungnya. Minimal ke Eropa Barat kan, atau ke Brazil, atau ke Amerika Latin. Kebetulan Kalbar ini salah satu anggota dari Governor Climate Forest Task Force ya.
Aceh, Papua, Papua Barat, Kaltim, Kalteng, Kaltara, tanpa Kalsel lah. Nah, jadi pertanyaan tadi, porsi landscape business analysis itu yang paling penting ada 4 C-nya tuh. C yang pertama change. Kalau kita bicara hari ini, apa nih terjadi change dalam konteks agroforestry? Saya tidak bicara komoditas. Yang penting mau teknologi kah? Kalau di utaranya, di timurnya political legal. Itu harus kita masuk. Yang di timurnya social culture. Yang di selatannya itu ekonomi atau marketnya. Nah, ini harus kita lihat nih, komoditas-komoditas yang mau kita dorong, kayak Kalbar nih. Gimana Pak? Keratum tadi dibenci-benci Pak, BNN ngejar-ngejar petani kita tuh. Dilalah tanda tangan Jokowi, selesai urusan Pak. Target tiap bulan 100 kontainer. Yang hebatnya, Asosiasi Keratum Petani-Petani udah melaksanakan SPLK Mbak. Sertifikasi, verifikasi, legalitas Keratum. Kerjasama dengan petani di Kapuas Hulu, supply chain-nya dia petakan. Datang pembeli dari Jerman, dari Amerika, terbuka pasarnya. Nah, BNN tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Gubernurnya, waktu Pak Sarmiji minta Pak Jokowi untuk melegalkan. Alhamdulillah legal. Saya berharap TBI ini, landscape ini kan punyanya TBI sebenarnya, dari Willy Smith kan. Ngomong lagi lah dengan Pak Prabowo. Itu khusus yang di pusat. Kalau saya sih mainnya di provinsi kabupaten lah. Kita bantu lah ini. Jadi kita sesuaikan mainan kita masing-masing. Nah, jadi chain yang pertama itu kaitan tadi 4 aspek. C yang kedua kita lihat customer kita nih. Bagaimana perilakunya? Kalau kita main anak-anak milenium Z tadi enggak mau main agroforestry itu Pak. Bagus judi online dia bilang. Iya ini masalah ini. Karena beda customernya itu. Apalagi di daerah. Di daerah itu yang generasi milenium atau Z-nya itu beda Pak. Dia maunya cepat semuanya itu. Nah, belum lagi C yang kedua itu kompetitor. Nah, kita lihatlah kompetitor yang kita bicarakan ini maunya apa nih? Kayak tadi Malaysia. Malaysia sekarang ini dengan kalau di Kalbar ini mendorong nih Pak konsep Malindonya itu. Tapi kembali yang diakui di perbatasan itu hanya di Antikong. Padahal Jokowi itu udah bangun 5 pos batas. Nggak mau diakui. Nah ini yang nyelesainya kembali leadership. Kalau leadership kita nggak kuat, ya begitu-begitulah. Jalan di tempat kita punya agroforestry. Nah, C yang keempat itu company. Company mana nih yang ramah dengan bisnis-bisnis ini? Tadi Mbak di lingkar apa tadi? Dari apa tadi? Forest Watch ini kan. Forest Wise. Kita cek lah tuh yang kira-kira perusahaan-perusahaan yang membela agroforestry ini kita jalani. Nah, tapi kita harus akui juga di daerah kayak Kalbar itu kemarin untuk dapat 1T rambut sama hitam Pak. Waktu rapat di Korea itu, konsilnya dewannya itu masih juga dia nulis surat. Tolonglah ditolak ini proposal Kalbar. Teman kita juga gitu loh. Jadi kita harus tahu juga di belakang ini rambut hitam nusuk juga dari belakang. Tapi itu udah di blacklist lah nanti. Jadi kita ini kata pepatah Melayu itu pecahnya di perut aja, jangan di mulut gitu loh. Saya pikir itu yang penting. Dan terakhir memang leadership mau tidak mau kita harus punya kiat-kiat memujuk kita punya pimpinan itu tidak hanya di kabupaten, kota, termasuk juga di dewan. Nah jadi mungkin karena ada saya keahlian di situ kita bisa bantu itu. Terima kasih. Ya, very plus. Baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali kita bisa akhiri sesi ini. Masih ada lagi? Oke. Saya berharap agak ringkas ya Pak. Waktunya sudah mulai bergerak terus. Ya, satu hal saja bahwa kita sudah punya ruang bermain untuk yang tadi pertanyaan Pak Heri. Sebenarnya sama pertanyaan saya, Pak Heri Santoso. Dengan IAD itu, paling tidak sudah ada beberapa kabupaten kan sekarang yang sudah punya master plan IAD. Dan IAD itu kan memang mengedepankan konsep agroforestry. Nah, jadi siapapun gitu yang sudah punya pemain-pemain entah itu proyek entah apa, coba itu lihat di masing-masing daerah yang dekatnya itu dengan IAD. Digalang saja itu. Mari kita dibuktikan di situ. Saya kira itu ruangan yang sudah disediakan ya.
paling tidak sekarang. Terima kasih. Oh, silahkan. Saya nambahkan Ringkas, saja, Pak, ya. ringkas sekali nih Pak. Jadi agroforestry intensif ini harusnya ujungnya apa? Mungkin katanya ini living well gitu. Kalau bisa living well, kayaknya akan terwujud lah gitu. Itu aja katanya Pak. Makasih. Hah? Saya kira penutup yang jelek. Ya Pak Heru, saya berharap yang terakhir betul ini ya. Terima kasih Pak. Kebetulan saya dari desa. Jadi ada mandat aturan perubahan Undang-Undang Nomor 6 menjadi Undang-Undang Nomor 3 bahwa pembangunan itu adalah berbasis desa. Jadi semua regulasi itu pembangunan mulai dari desa, pembangunan kawasan perdesaan, kemudian pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Intinya adalah semua regulasi itu harus mengacu ke desa biar tidak ada konflik. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Kan nggak ada representasi perempuannya kan Pak. Pak, 1 menit. Oke, nggak nyambung aja dari pendapat Pak Helu tentang desa ini Pak. Jadi IAD itu bukan silver bullet ya. Maksudnya kalau udah disahkan Bupati itu masih ada tugas-tugas lain untuk menginternalisasikan ke RPJMD. Kalau sekarang nih timingnya tepat karena Bupati akan dilantik dan sebagainya. Jadi IAD is not everything. Jadi it's not a silver bullet. Jadi memang harus diterjemahkan ke Perdes, ke pemberdayaan pemerintah desa dan BUMDesnya dan masyarakatnya. Makasih Bu ya. Terima kasih kesempatannya Pak. Ringkas saja, tapi ada 2 butir. Ringkas, ya, makasih. Yang pertama, apakah kita harus pakai istilah agroforestry? Karena saya selain sebagai akademisi, saya juga mengasong sebagai konsultan. Kalau perusahaan itu, mereka tertariknya itu namanya regenerative agriculture. Jadi kita mungkin mesti memikirkan kalau buat marketingnya itu ke siapa. Apakah kita akan selalu pakai agroforestry atau bisa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai bankability-nya, apakah tadi bagus tuh Pak Nasat, bankability itu nggak gampang. Tapi kita memang perlu educating bank sektor. Dan sekarang mereka juga udah maju seperti Mandiri, kemudian BNI, mereka sustainability programnya sangat bagus. Tapi yang paling hebat itu saya lihat BRI. BRI itu punya mantri, jadi mereka turun kemana-mana. Nah, yang seperti itu kita perlu engage. Makasih. Makasih Pak. Sebetulnya kami di kelompok kerja ini juga tidak menyangka responnya seluas ini ya. Artinya dari berbagai sisi bahwa agroforestry intensif ini kita lontarkan dalam forum ini didiskusikan lebih mendalam ya di kelompok-kelompok sehingga menghasilkan banyak masukan. Jadi saya mungkin nggak kasih kesimpulan, tapi mungkin ada beberapa catatan yang barangkali bisa sorry nggak boleh Mas. Sorry, nggak boleh. Jadi yang jadi apalagi ketika saya sedang bicara gitu. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan ini ya, bagaimana pendekatan multi pihak ya, multi stakeholder begitu ya, menghubungkan antar pelaku usaha, petani, pedagang itu menjadi satu agenda yang penting gitu ya. Terutama integrasi aspek-aspek yang dari sisi bisnis, dari sisi ekologi, dari sisi sosial dan seterusnya. Tapi pada ujungnya ini intinya kan mau membangun satu ekosistem bisnis agroforestry. Intinya kan begitu tadi urusan bank gitu ya, branding, komunikasi itu menjadi bagian di dalamnya. Jadi membangun satu ekosistem bisnis gitu. Terus yang kedua selalu klasik tapi ini penting ya kaitannya dengan data gitu dan akses data. Sehingga proses-proses fasilitasi ini juga harusnya mengarah pada bikin inventory semacam atau direktori ya, data-data yang ada di inisiatif-inisiatifnya teman-teman masyarakat yang arahnya ujungnya bisa bagus kalau ada dashboard ya, memang khusus untuk agroforestry intensif gitu. Terus selanjutnya adalah berkaitan dengan isu pangan, saya pikir bisa diperluas tidak hanya pangan tapi energi dan air tadi. Karena kita itu sebetulnya sudah tadi ada menyanyikan apakah itu sudah ada di RPJP, RPJPN, sudah jawabannya ya. Istilah itu sudah ada dan dalam sudah undang-undang itu nomor 59 kan. Pendekatannya nanti adalah food, energy and water dan bahkan di tahap ini
istilah agroforestry juga disebutkan kan, walaupun nggak ada intensifnya Mas Heri ya, tapi agroforestry untuk pangan dan energi. Lagi-lagi kemudian merespon bagaimana hubungannya dengan kebijakan ya, tadi ada makan bergizi gratis yang menciptakan demand gitu ya, terus kemudian multi usaha kehutanan yang menciptakan ruang gitu ya, dan segala macam ini memang menjadi bagian dari peluang-peluang yang akan dikembangkan, termasuk juga di Kalbar, gimana itu sudah mulai konkret melalui leadership lokal yang kemudian memang sudah available gitu loh, pendanaan dalam konteks pengembangan agroforestry intensif. Yang nggak kalah penting lainnya inovasi. Tadi banyak yang berbicara soal inovasi ya, bagaimana pendampingan, apa bedanya agroforestry yang sudah 20 tahun lebih ini dengan yang intensif. Ini kan perlu dirumuskan juga, hati-hati dengan istilah intensif dan macam-macam. Tapi paling tidak ada dua itu. Yang pertama adalah intensif dalam konteks komoditas-komoditas utama dan pengorganisasian produksi kaitannya dengan market dan pendapatan petani gitu ya, pelaku. Yang kedua desain. Jadi Mbak dari Ikraf tadi menyampaikan kalau dulu mungkin agroforestry hanya sekedar dicampur gitu. Tapi intensif dalam hal ini sebenarnya bagaimana mengatur dalam tata desain pola tanamnya. Mana yang food crop, mana yang tree crop, mana yang cash crop gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ini ada pendekatan teknis juga ini yang harus di follow up sehingga ada rujukan ke arah sana. Yang terakhir kemudian berhubungan dengan desa dan juga IAD, ini satu paket sebetulnya. IAD pada tingkat kabupaten sudah ada dalam konteks perhutsos dan desa sebagai, tadi disampaikan sebagai basis gitu ya. Banyak menyebut desa ini simpul pengorganisasian kira-kira begitu di lapangan. Hubungannya tata ruang desa, alokasi dana desa, peran desa dalam pengembangan agroforestry dan seterusnya. Ini perlu dioptimalkan gitu. Dan terakhir politik, hubungannya dengan mapping policy, kerja-kerja kelembagaan itu enggak lepas ya. Ya hubungannya semuanya dengan kerja-kerja politik. Jadi di working group ini harus ada yang memang roadmap kerja-kerja politiknya. Kalau kemudian kita mengingat perhutsos sebelumnya kan tidak terlalu tidak terlalu dilihat, tetapi kemudian dari proses-proses kerja politik itu bisa menjadi program unggulan dalam pemerintahan dua periode pemerintahan sebelumnya ya. Nah ini apa kerja-kerja politik yang harus kita lakukan multi level gitu, yang kemudian bisa membawa gagasan ini pada satu policy gitu ya. Itulah sebetulnya maknanya mainstreaming gitu, selain komunikasi publik juga kerja-kerja politik senyap gitu yang bisa melobi aktor-aktor kunci di dalam kebijakan. Saya kira itu yang bisa menjadi catatan semuanya, dan sebelum saya tutup saya memberi kesempatan ke Mas Pujo. Nah. Silakan. Dari Mas Didi mau pergi. Nah, tadi Mas Didi mengusulkan terminologi agroforestry kemudian menjadi regenerative agriculture. Tadi di awal waktu plenary awal tadi saya sempat mengatakan bahwa bentuk optimal dari regenerative agriculture itu agroforestry. Jadi aku malah menurut aku bahwa agroforestry itu menjadi praktek dari regenerative agriculture. Ketika kita nanti menyebutnya regenerative agriculture, nanti akan termasuk praktek-praktek agriculture yang lain gitu. Nanti jadi misleading juga. Tapi agroforestry menurutku tetap ini agroforestry karena once kita menyebut agroforestry, di dalamnya sebetulnya kaidah-kaidah dari regenerative agriculture, prinsip-prinsip regenerative agriculture itu sudah ada di situ. Gitu sih, menurutku gitu Mas Didi. Baik, terima kasih. Saya kira saya bisa cukupkan sesi ini gitu ya. Bahwa agroforestry itu bisa menjadi moda produksi untuk regeneratif agriculture. Untuk penyediaan pangan lokal, untuk energi dan seterusnya. Jadi karena ini sebetulnya berakar, jadi meminjam Pak Profesor tadi menyampaikan Pak Prof Budi ya. Ini sebetulnya bentuk genuine dari budaya kita sebetulnya. Sebelum dirusak oleh yang modernisasi monokultur itu agroforestry gitu. Jadi dulu hutan, terus sebelum turun sampai ke desa itu kan inilah model-model yang sebetulnya transisinya gitu. Nah sekarang kita mau balik lagi sebetulnya ke masa lalu. Tapi seberapa bisa itu
agroforestry intensif yang sebagai jalannya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Gimana Mas? Saya kembalikan ke langsung penutupan ini. Pak Edi, saya kembalikan ke Pak Edi untuk sesi akhir ya, untuk menutup acara ini dan Pak Jarun ya tadi ya. Ya silakan Pak Edi, kami persilahkan. Makasih ya. In this session, I would like to summarize, and also I win Mbak Ati, I in the morning and Mbak Ati in the afternoon, about our pointer of discussion as a wrap-up session and as a way Pak Yos to make a closing remark of this session. Yeah, yeah. I think Pak Yos, the workshop today is very successful. Yeah. We in December with everybody is very busy, but we can collect so many people with good quantity and good quality. The number is 70%, and all is good quality. Professor, doctor, everything here. Yeah, yeah. This is quite good strategy of us because of first we collect from the past participant, but it is only a little interest. Then I open to all. That's a lot of participants coming. Yeah, Pak Jos, I would like to summarize what we have in the morning, and Mbak Ati will summarize in the afternoon. Yeah. What is the cluster of the key product of intensive agroforestry is tree crop for carbon and environmental services, food crop to support food security, and cash crop to reach the productivity to support the economic development in the rural area. So it's food crop, tree crop, and cash crop. Yeah. Mainstreaming package of knowledge and technology in agroforestry intensive to improve productivity for economy, sustainability for ecology, and equity for social. Yeah. And developing intensive research, for example, in Faculty of Agriculture in University Gajah Mada has a kind of research for food crop which enable to grow well under shading and disseminate the findings to community producer through inclusive extension worker. So far as the extension worker is quite exclusive, for instance, forestry in the forestry area and agriculture in the agriculture area. So how to make inclusive extension worker, not working in a separate area, but working in the landscape. Yeah. And this one maybe we can we have to ask Pak Prabowo to change the policy. Yeah. And integrating and consolidating government policy, especially forestry. So far as agroforestry in forestry area, and agroforestry is a way to rehabilitate and land as a way to rehabilitate land and forest commercial. Yeah. So we have, but agroforestry is not only forestry, but also agriculture, also plantation, also industrial, also trade. Then we have to integrate all. This is also something we have to ask to Pak Prabowo to have a president instruction to integrate consolidation government policy in forestry, agriculture, trade, for agroforestry. Developing business ecosystem for connecting intensive agroforestry to investor, incubator, market, and industry. Business ecosystem is very good. Yeah, it's very necessary for agroforestry, and with the area with very good in communication, also in how area with connected investor, incubator, market, industry, and developing business ecosystem is our role. Yeah, and to have a good business ecosystem, because we have after that we have to develop a pilot project. Pilot project must be in the good business ecosystem, and we have to identify source origin as starting point. For instance, in Lampung, Aceh for coffee, cocoa for Sulawesi, and candle nut for Maluku. For instance, this is a good business ecosystem. We have to develop the pilot project later on. Yeah, and the working group with the support of the Dutch embassy have to work politically with the new president to make intensive agroforestry to be adopted in the national program. I think this is very necessary, and we have to have audience with, for instance, with Ministry of Food, and with also hopefully with Pak Prabowo to have proposal on this one to be accepted Pak Prabowo as the national program. Thank you. Yeah. Ya, terima kasih Pak Edi. Good afternoon, everyone. Maybe I'll just
I'll just stand up here. But yeah, my name is Ati Widayati. I think I was asked by Pak Edi to brief a bit because Pak Yos is here. But I'm not going to repeat again because I think the teams have presented very well, and I believe that Pak Yos can read in the minutes or in the summary. So I just would like to point out a bit of a different angle, which I call emerging keywords. And probably this will be useful for the collaboration or for the leadership of Dutch Embassy in this case. So one thing that I would like to, basically I will start with scale. So I took it from the first group, group 1, about the discussion about developing business best practice models, the challenges, and so it needs evidence, but there are challenges. For example, risk, it needs champions and all kinds of challenges. And so this needs intensive facilitation. And this comes the word civil society, I think, NGOs. I mean, we talk about policies already, we talk about private sector, but civil society is has to play its roles. Research organization, NGOs. And so I think, and then in the end, it also develops into the broader context, which is integrated approach, jurisdictional approach. I'm not going to repeat. We talk about it, IAD and all those things, DESA, village approach. Yeah, so in the end, then it goes up into the how do we develop the upscaling approach? So, and then for the second one, I think it also, the discussion has been around, integrated approach, landscape approach and everything. So I just would like to quote the agroforestry paradigms by Pak Maine, which is basically what we have discussed here. First, we started with agro and forestry, and then we have the farms, mixed farms, and then in the end, it goes up into the scale of landscape and jurisdiction. And we talk about policies already, how to integrate and to make the policies coherent. But again, I would like to point out again back to the civil society, which I think also needs to be we have to remember the roles of civil society in this case. So integrated landscape and jurisdictional based approaches need innovative approach to connect and reconcile diverse stakeholders. And maybe it sounds cliche to have multi-stakeholder forum, and I heard previously it is called as an ad hoc team, but the civil society with the public funds needs to be around, because that's how it starts. Like, for example, the working group here, I think it also reflects the need for civil society, organizations, and NGOs to collaborate and not saying, this is my achievement, this is my outcomes, and I have to show it to the donors. No, but then, the collaboration and to catalyze, to connect stakeholders, to catalyze the relationships or the interactions among stakeholders, I think I heard it a lot in this discussion, but I just think, it needs to be expressed explicitly, and probably this is something that Pak Yos also wants to hear, aside from all the other social, ecology, economy, and policy keywords that have been discussed throughout the day. I think that's all. Thank you very much. Terima kasih banyak, Pak Yos. Phew. For me now to do some closing remarks. Not easy after such a very interactive day, I think, that you had. And let me first thank you for being here. I think that's the most important part in this whole
adventure, in my opinion. And it seems also I have a lot of homework, I understand. I have to change the policy here and I have to go into a discussion with Prabowo. Well, maybe with Hashim, his brother, who is in the carbon market now, we have an angle, so we can start discussing about that. But to be honest, actually, and I'm glad we asked for an invitation as well with the coordinating Minister of Food Affairs. So soon we will have discussions there. But actually, this also is part of our strategy in the Netherlands, our annual plan as well, also for next year, besides of just food security and horticulture, sustainable horticulture, agroforestry is really one of our priorities. So for sure, we will address this as well in the Ministry of, Coordinating Ministry of Food Affairs, Kemenko as well, KLHK. Yesterday we were there for some other topics, but next time we can address this as well. So for sure we will do so. And what I liked here, because actually 1 year, almost 2 years ago, we started to see, someone said, agroforestry is not sexy. There's no revenues. Well, with a lot of comments and recommendations, I got some translation from my advisor. I agree with, but that agroforestry is not sexy, I'm not agree. Because it depends on who you are asking. I think from the producer side, they will say like, maybe it's not so sexy, it doesn't give me enough revenues. But if you look on an international level, actually agroforestry is maybe the best model, agricultural model, to have agriculture with nature instead of against nature. So it's the best agricultural model in that sense. If we look in nature, conservation, biodiversity, and these are items that become internationally more and more important. Also in the climate top, you will see it, nature and biodiversity is important. And actually that I couldn't make the opening remarks and I do the closing remarks is that I was today as well, just here nearby at the Fairmont Hotel, where there was a whole discussion going on, an investors roundtable in investing in nature in Indonesia about forests and sustainable land use systems. It was organized by the UK, the UK embassy, but together with the FMO, the Dutch Development Bank, and there were a lot of investors. So there's no surprise that there's a Green Climate Fund investing in West Kalimantan. And there will be more, really. Hundreds of millions are ready actually to invest in Indonesia in nature and biodiversity. And these ones were discussing how can they invest, how can they bring in capital in the best way. Dutch Development Bank, the German Development Bank was there, the UK Development Bank, SNV with the Climate Development Fund, IDH with Farm to Fit Fund, you name it. Finance, I think, is not the issue. But the things that you mentioned here, of course, it's about access to the market. You need to have a product, and I think, indeed, it needs to be bankable. It needs to be a business model. And actually there, and it was also already mentioned, it is, by the way, it's not Forest Watch, but it's Forest Wise, is one of these success stories, I think. They have a real connection to the market, food processing, and the cosmetic industry with their oils from the forest. But also there was, let me see what I have. Maybe you know them, big tree farms in the coconut and granulated sugar, 17,000 smallholders that they take off from. But also Indo bamboo. And it was interesting because they said like bamboo actually in China, they invested so much in China in the bamboo industry, the whole value chain, whereas the production of the bamboo in Indonesia is only 1/3 of the cost in China. So you can produce it easier, simpler, but you are not investing in it. It's not a strategy, indeed, from the Indonesian government. So I think a lot of things have to happen, but I'm really happy that we are here today. As I said, 2 years ago, we asked Tropenbos to start with an ecosystem landscape assessment. How is agroforestry looking into Indonesia?
And we asked them because we saw a lot of interest from organizations like Rabobank, Acorn, but also the off-takers like Verstegen, for example, who wants to be in agroforestry. Trippe is another one, a success one, with 10,000 farmers in the spices in agroforestry. So I think you are one of the only ones that has the resources, the forest, tropical forest, together with Brazil. And this becomes more and more important in the world. So it's actually now the moment to see how to upscale agroforestry as a successful agricultural model. So I'm happy with the study, the seminar that we organized last year. Then we have these the 3 times the working group sitting together. It seems to be, this is already quantity and quality experts, all professors and doctors. From these ones, we took only 15 people, I think, as representatives of the sector, and they have been 3 times in a working group. And then we have this now as a kind of public consultation. So I really like to see how this is going. And for sure, all the recommendations to report, we will bring back to the government in Indonesia as well, to the right ministries. Now it's a little bit difficult to understand which one it is with 48 ministries here. But I think as well for next year, we want to see, and that's for me always, I want to make it practical. It's not just a paper. We also produce a policy brief. Perfect. We can send that to everyone. I think also the recommendations here, it's not only within this group. And indeed, if we can also, and I can share that with the Dutch Development Bank, with these big investors, international level, and they will say as well, like this is needed to happen, like also with the carbon market, everyone is ready to see what is possible for the carbon market in Indonesia, but the regulations are not yet in place. So everyone is waiting, but also pushing the Indonesian government. These ones can also help you to push your recommendations into the government. So I hope we can have a kind of policy brief, second one as well. So then really I can show Prabowo, this is what you have to do, besides of food security. What we also want to see is maybe for next year, I think it was already mentioned by Pa Eddie, is to have a kind of pilot project to see also, to select one, and then maybe also to find the right finances for it, to make the right connections, because it's all connecting the right people together. But then also see if we can test your recommendations in practice as well, and to see if it is successful. And that is maybe the next step in upscaling agroforestry in Indonesia. So once again, terima kasih sekali. Saya bicara bahasa Indonesia sedikit-sedikit, but thank you very much for being here. This will be not, I think, the last time. We will try to consult you more often in this kind of session, but I think you also like it. I was amazed to see all these breakout groups. I just came in, it was already 3:30, and still discussions were going on, very interactive and laughing and enthusiastic. So I think that's the motivation that you need to have. So thank you once again for being here, and let's make this a success. Thank you. Oh yeah, and many thanks to Tropenbos. Tropenbos was giving himself already so many compliments that I thought I don't need to do so anymore. Because he said as well, like, we have all selected all the best experts, Pajos. So I think, okay, then everything will be okay. But thanks so much for Tropenbos for organizing this. Dan ini ya, dengan ini berarti workshop kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas semuanya, atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Semoga kita akan lanjutkan inisiasi ini. Terima kasih banyak. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, karena Ya. di sesi pagi tadi Pak Jos belum ikut sesi foto, maka mohon izin kami untuk berfoto bersama kembali di sesi sore hari ini. So we will take a photo session because in the morning session we are Pak Yos is not join.
Mohon izin untuk Bapak Ibu bisa berkumpul di backdrop. Silahkan kepada Bapak Ibu. Silahkan Bapak-Bapak bisa menggunakan panggung. Ya, foto. Oke, baik. Sudah dapat. Lalu baru. Oke, baik. Hitungan dari kami 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, Mas. 1, 2, 3. Bebas 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Foto enggak? Foto enggak ya? Kok kayak gitu? Kayaknya ini pengaturannya. Ada, tenang aja. Iya benar, kepotong. Foto enggak? Gimana ini? Ini enggak? Hilang. Semua. Mana semua? Ada. Aduh. Hari-hari ya. Oh. Mas, nanti nih. Ini. Dari salah.